Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia, nikmat dan segala macam bentuk fadl dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan bahkan hingga akhir bulan Ramadan. Tentu itu adalah suatu kesempatan yang sangat mulia dan yang sangat berharga sekali, yang banyak dari kita, sebagian besar kita tidak bisa merasakan nikmat-nikmat tersebut. Entah pada akhir bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita harus bersyukur ataukah harus bersedih ketika kita sudah mendapati bulan Ramadan telah berakhir dan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita layak bersedih karena kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, di mana bulan yang di dalamnya segala amal hasanah mudho'afah dilipat gandakan pahalanya. Segala bentuk dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan, satu amalan ibadah sunnah itu setara dengan amalan ibadah fardu. Satu ibadah fardu itu setara 70 kali ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Dan itu kesempatan itu sudah akan habis. Artinya kita akan kembali di hari-hari normal yang tidak lagi seistimewa di bulan Ramadan. Maka sungguh layak ketika Rasulullah SAW memperingatkan kita sebagai umatnya bahwa orang yang keluar dari bulan Ramadan tidak dalam keadaan diampuni dosa-dosanya, maka sungguh dia sangat rugi dan celaka. Rohima'an furajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu dunubu. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, bisa menikmati bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan telah lepas dari dirinya, dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, maka kita menyia-nyiakannya. Dan semoga ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita layak bersyukur karena yang seperti awal tadi saya sampaikan, bahwa tidak banyak orang diberikan Allah kesempatan untuk menikmati Ramadan dengan sebaik-baik amal yang bisa ia kerjakan. Banyak orang yang tidak bisa mendapati Ramadan karena memang ajal sudah waktunya untuk dia dapati. Ada orang yang bisa mendapati bulan Ramadan, tapi dia tidak mengisinya dengan amal-amal yang baik. Itu justru lebih merugi lagi. Itu yang harus kita syukuri atas taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita harus bersedih, maka kita juga selayaknya bersyukur. Dan di Hari Raya Idul Fitri, kita betul-betul sebagaimana Hari Raya Idul Fitri disebut sebagai Idul Fitri, yaitu Id dari kata ada ya'udu, dari kata kembali. Hari Raya disebut Id karena orang-orang itu kembali lagi ke tempat di mana dia berasal. Makanya Hari Raya dirayakan tidak hanya oleh 1-2 orang saja, tapi semua orang yang memiliki momen yang serupa akan merayakannya. Maka Hari Raya disebut dalam bahasa Arab sebagai Id. Kemudian kata Al-Fitri adalah bisa berbagai macam makna. Ada yang menyebutnya fitrun dari kata futur atau makan pagi. Kita bisa menikmati lagi sarapan di pagi hari yang tidak bisa kita nikmati selama bulan Ramadan. Tapi tentu bukan itu makna yang diinginkan di dalam momen perayaan Idul Fitri. Artinya kita hanya sekadar ingin kembali makan-makan, tentu itu tidak. Tapi Idul Fitri adalah
Fitron dari kata fitro, atau kembali ke tempat di mana kita berasal. Fitrah juga bermakna ad-dinul qayyim, atau agama yang lurus, yakni agama Islam. Bahwa kita kembali lagi bersih, suci, bahwa sebagaimana kita dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka kebersihan diri ini tergantung bagaimana kita selama bulan Ramadan ini menjalankan bulan Ramadan dan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Semakin berkualitas puasa kita, tentu ada jaminan bahwa kita akan bisa untuk kembali ke asal kita, yaitu asal yang suci. Nah, kalau hubungan dengan kita dengan Allah, antara kita dengan Allah, hablum minallahnya, mungkin bisa kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita menjaga itu dengan baik. Tapi pertanyaannya kembali adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Kita harus ingat bahwa puasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah mengingatkan bahwa karakter orang-orang atau hamba-hamba yang bertakwa itu adalah, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang dermawan, yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Ketika orang berbuat zalim kepada kita, menyakiti diri kita, kita mampu ngumpet dalam istilah Jawanya. Itu sudah kita bisa lalui di bulan Ramadan. Ketika ada orang yang mengganggu kita, ingin mengajak kita untuk melakukan suatu perbuatan yang itu melanggar syariat, kita bisa menjawab dengan perkataan ini shaim. Apakah setelah bulan Ramadan kita bisa melakukan hal yang serupa? Kita bisa mengempat, mengendalikan amarah kita. Kemudian yang ketiga adalah wal afina aninnas, yaitu kita mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang telah mereka perbuat kepada diri kita. Itu adalah karakter-karakter orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang paling tinggi derajatnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya kita kalau bisa tidak sekadar untuk menahan emosi, kemudian mau memaafkan kesalahan orang lain, tapi yang paling utama, jika kita mampu, kita tidak hanya memaafkan mereka, tapi justru berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat zalim kepada diri kita. Itulah inti daripada puasa yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh ini. Dan ketika kita merayakan Idul Fitri, maka kita betul-betul kembali ke fitrah kita, kembali ke jati diri kemanusiaan kita, bahwa kita dilahirkan dalam membawa ajaran yang sangat bagus, yang sangat murni, yang sangat indah, yaitu ajaran agama Islam. Jangan sampai hanya kita di bulan Ramadan saja kita berbuat baik, kita menjaga ajaran-ajaran Islam, kita mampu sholat 5 waktu, mampu berpuasa, bahkan ditambahi sholat sunnah, tapi di luar Ramadan kita kembali dengan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka di hari raya Idul Fitri ini, maka mari kita saling bermaaf-maafan. Jika ada teman yang atau saudara atau tetangga yang meminta maaf kepada diri kita, kita harus ingat bahwa kita juga bisa berbuat salah kepada orang lain. Maka mari kita berlapang dada untuk memberikan maaf kepada mereka. Kita adalah manusia yang sejatinya adalah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka jangan terlalu keras kepala untuk tidak mau memaafkan orang lain, karena tentunya kita juga punya potensi untuk berbuat salah kepada orang lain. Dengan kita saling bermaaf-maafan, maka kita sebagai manusia akan bisa hidup dengan hidup yang harmonis, dengan rukun, dengan damai. Maka kita jika mau dan mampu untuk melaksanakan hal yang semacam itu, maka itu salah satu ciri orang yang sudah mendapatkan predikat orang-orang yang
bertakwa sebagaimana yang sudah dituntun dan yang dituntut oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diperkenankan dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan fisihatin wa afiyah, dalam keadaan sehat dan afiat. Demikian, semoga sekali lagi kita bisa menjalani kehidupan di luar bulan Ramadan sebagaimana kita menjalani kehidupan di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.